Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel YouTube Jendela PAI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan materi ajar dan model pembelajaran pada materi meraih berkah dengan mewaris. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 semester 2. Langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan adalah: pertama, membuat peta konsep. Peta konsep meraih berkah dengan mewaris yaitu menentukan hukum waris dalam Islam, menerapkan hukum waris dalam Islam, menurunkan dengan materi, meraih berkah dengan menerapkan hukum waris Islam. Kemudian, manfaat hukum waris dalam Islam. Langkah kedua, menentukan kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, yaitu KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Langkah ketiga, menentukan kompetensi dasar dalam materi mewaris yaitu 1.7 meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariah Islam. 2.7 peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. 3.7 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. 4.7 mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Langkah keempat, menentukan IPK. IPK KD 3.7. Siswa dapat menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat mengidentifikasi ketentuan-ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat menganalisis ketentuan-ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. KD 4.7. Siswa dapat menyajikan paparan tentang ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Langkah kelima, menulis tujuan pembelajaran. KD 3.7 menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. KD
4.7 tujuan pembelajaran menyajikan paparan tentang ketentuan waris dalam Islam. Menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Langkah ke-6. Menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran mencakup ketentuan waris dalam Islam, yaitu dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam, surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 8, 9, 10, 11, 12, dan 176. Surat An-Nahl ayat 75, surat Al-Ahzab ayat 44. Kemudian, bagan ahli waris. Tabel kompilasi hukum Islam, sebagian hasil ijtihad dan ijma para ulama. Kemudian hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam, bagan ahli waris, dan tabel kompilasi hukum Islam sesuai pasal yang dibutuhkan. Langkah ke-7. Menentukan model pembelajaran. Penentuan model pembelajaran pada sekolah SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suwo, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12, semester 2, tahun pelajaran 2021-2022. Penyusun Yuni Syarifah Fitriani. Kita menentukan 4 tabel. Yang pertama, tabel nomor. Yang kedua, tabel kompetensi dasar yang sudah kita sebutkan di atas. Yang ketiga, model pembelajaran. Yang keempat, keterangan. Mari kita bahas. Kode 1.7 yaitu kompetensi dasar, yaitu meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariah Islam dengan materi yang sudah kita paparkan, yaitu mengenai ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Kemudian memaparkan ayat Al-Quran surat An-Nisa yang sudah disebutkan di atas. Lalu, apa model pembelajaran? Pada 1.7 model pembelajarannya yaitu berbasis masalah, yaitu problem based learning. Karena KD 1.7 menitik beratkan pada bentuk pengetahuan konseptual dan prosedural. KD 2.7 peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris. Menitik beratkan pada bentuk pengetahuan konseptual dan prosedural dengan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Pada KD 3.7 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan dalam Islam. Ketentuan waris dalam Islam membahas tentang jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan, syarat mendapatkan warisan, sebab menerima harta warisan, sebab tidak menerima harta warisan, dan ketentuan pembagian harta warisan sesuai surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Model pembelajarannya yaitu berbasis masalah, problem based learning. KD 3.7 menitik beratkan pada bentuk pengetahuan konseptual dan prosedural. Pada KD 4.7 mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam, yaitu posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk dalam kompilasi hukum Islam mulai dari pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Dalam penggunaan ini menggunakan tabel mewaris menurut hukum kompilasi hukum Islam. Pembelajaran, model pembelajarannya yaitu pembelajaran proyek berbasis proyek, yaitu proyek based learning. Kenapa? Karena KD 4.7 menitik beratkan pada bentuk pengetahuan metakognitif pada taksonomi keterangan mempraktikkan pelaksanaan pembagian harta waris. Demikian penjelasan dari saya Yuni Syarifah Fitriani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.